Yap, selamat pagi saudara. Sebagaimana yang saya janjikan kemarin atau waktu liputan di Desa Maron, di sini akan saya ceritakan tentang awal mula Desa Maron atau kota kedua Probolinggo. Ya. Ya, ini ada sebuah arca yang rupanya arca ini dibuat menyerupai seorang putri yang lagi bertapa ya. Ini wajah, dada, tangan, dan kaki. Tingginya kurang lebih 2,5 ukuran tangan dewasa ya, 2,5. Beratnya kurang lebih 50 kilo. Awal mula arca ini dibuat di lokasi yang saya temukan, yaitu di lokasi sumber mata air di Desa Maron Wetan ya. Sumber mata air di Desa Maron Wetan, yang kemudian batu ini saat ini saya simpan di rumah untuk saya data sejarahnya ya, karena dibuatnya antara tahun 1389, yang mana pada waktu itu seorang pangeran atau penduduk dari kota Raja Majapahit melakukan perjalanan ke arah timur menuju Candi Jabung. Beliau terhenti di sebuah sumber mata air, yang kemudian beliaunya membangun padepokan yang dinamakan Padepokan Kadar. Nah, beliau bernama Raden Kandara. Bisa diprediksi beliaunya ini masih kerabat para petinggi kerajaan ya. Bukan berarti sebagai salah satu kerabat kerajaan, bukan. Namun Raden Kandara tersebut adalah salah satu putra dari pejabat kerajaan Majapahit di masa itu. Setelah membangun Padepokan Kadar, beliaunya membuat batu ini. Ini menurut cerita mistis setelah saya menemukan batu ini, yang ternyata beliaunya juga adalah pengagum Dewi Rengganis. Bisa diprediksi lagi secara mendalam jika arca ini dibuat untuk memuja sang Dewi Rengganis. Diperkuat dengan salinan serat Rengganis di sini. Anda lihat. Salinan serat Rengganis ya. Nah, kemudian setelah masa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, rupanya Padepokan Kadar ini banyak ke masyarakat yang berminat ya. Akhirnya masyarakat banyak yang membuat tempat tinggal atau gubuk-gubuk di sekitar padepokan. Sosial masyarakat ataupun sumber penghasilan masyarakat pada waktu itu atau pada masa itu yaitu menanam kopi ya, menanam kopi. Setelah kopi tumbuh dan berbuah,
Kemudian kopi akan dipetik atau matang. Setelah matang itu berwarna merah. Namun ketika para tengkulak pada waktu itu akan membeli kopi hasil bumi warga atau murid-murid Padepokan Kadar sini, karena pada waktu itu kedatangan para tengkulak atau pembeli ya yang akan menjual ke pasar nantinya, datangnya pada waktu itu pas ketika kopi setengah masak atau disebut maron. Akhirnya maron. Satu orang dua orang datang dibilang maron, masih belum masak. Nah, sejak saat itulah ramai diperbincangkan oleh halayak ramai Padepokan Kadar disebut daerah Maron. Nah, ini saudara. Oke, itulah hal ihwal Maron. Untuk lebih jelasnya bisa subscribe dulu di sini, kemudian komentar, dan jika dibutuhkan meminta nomor HP, kita ketemuan dan cerita lebih panjang lebar sambil ngopi kopi komunitas orang pintar Indonesia. Bye bye.